Kemudian yang berikutnya, halo. Apa ya ngaji-ngaji agak serius begini ya. Cuman sebagai peringatan bagi kita, bulan Juni ini hari lahir Pancasila, hari lahirnya Bung Karno, dan hari wafatnya Bung Karno. Bung Karno berpesan, jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Mengapa? Dalam buku yang ditulis oleh Yuri Lina, Architect of Deception, Secret of Freemasonry. Ini penulisnya namanya Yuri Lina. Dia menulis strategi menguasai suatu bangsa. Ini nyuplik Israel dan Palestina sebetulnya. Dan bisa jadi terjadi di bangsa kita. Caranya apa? Yang pertama, putuskan sejarahnya. Hapus sejarah mereka, bikin sejarah baru. Inilah yang dilakukan oleh Israel terhadap Palestina. Mereka ubah sejarah Palestina. Kemudian yang kedua, hancurkan situs-situs sejarahnya. Bikin situs sejarah baru. Maka Israel membuat 3.000 makam palsu di Palestina demi kepentingan itu. Dan yang ketiga, putuskan hubungan mereka dengan kemuliaan leluhurnya. Doktrin mereka kalau leluhur mereka itu primitif, sehingganya mereka tidak lagi menghargai leluhurnya. Ini cara Yahudi menguasai dunia internasional. Makanya judul bukunya Secret of Freemasonry, karena itu adalah organisasi Yahudi. Nah, di Indonesia Bapak Ibu, hal-hal mirip sudah mulai terjadi. Pertama, simpangkan sejarahnya. Buat sejarah baru. Kita ini sedang agak cemas. Ngapunten nggih, Menteri Kebudayaan sedang menulis sejarah ulang Indonesia. Itu beresiko loh Pak itu. Beresiko pengaburan sejarah itu. Hati-hati, kita harus kritis itu. Jangan sampai kemudian ada pengaburan sejarah. Karena cara membelokkan masa depan bangsa itu dengan cara apa? Karang sejarah mereka, bikin sejarah baru. Agar mereka lupa dengan sejarah mereka. Makanya bangsa itu akan menjadi besar, kata Bung Karno, jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Yang kedua, hancurkan situs-situs sejarahnya. Makanya kita sulit. Halo? Halo? Biar nggak ngantuk ya. Kita tuh sulit Pak menemukan situs-situs sejarah kita. Karena ngapa? Diangkutin semua oleh Belanda. Disimpan di sana. Bahkan orang sudah bikin situs sejarah baru sekarang. Buktinya apa? Mereka bikin 3.000 makam lebih di Indonesia. Ini kerjaan oknum-oknum habaib yang ngaku cucu Nabi, padahal mereka bukan cucu Nabi. Mereka bikin makam-makam palsu. Tujuannya buat apa? Untuk mengklaim sejarah bangsa Indonesia. Dan sudah terbukti sekarang. Apa kata mereka? Jawa Barat milik habaib, milik Tarim. Seakan-akan kita diklaim begini, leluhur bangsa Indonesia itu adalah mereka. Jadi kita harus menjadi budak mereka. Mereka kastanya ada di atas kita semua. Ini yang sekarang terjadi. Padahal mereka itu bukan Wali Songo. Gen mereka sama Wali Songo berbeda. Sejarah mereka dengan Wali Songo juga berbeda. Wali Songo berjuang dan berdakwah di Indonesia, sedangkan mereka dibawa oleh Belanda untuk mengkhianati bangsa Indonesia. Coba ingat, Pangeran Diponegoro perang Jawa yang nggak bisa ditaklukkan oleh Belanda, tapi Pangeran Diponegoro bisa ditangkap gara-gara siapa? Pengkhianatan Habib Ibrahim Ba'abud. Karena ngaku cucu Nabi, dia ngejebak. Aceh yang paling sulit ditaklukkan oleh Belanda. Yang berkhianat siapa? Habib Abdurrahman Az-Zahir. Karena ngaku cucu Nabi, orang jadi percaya. Banten hancur oleh siapa? Syarifah Habibah Fatimah. Karena ngaku cucu Nabi. Geger Cilegon, dibantainya santri dan para ulama di Cilegon. Perlawanan masyarakat pribumi. Siapa pengkhianatnya? Habib Usman bin Yahya. Yang dia nulis satu kitab untuk mengatakan perjuangan masyarakat Nusantara melawan Belanda tersebut adalah sesuatu yang menyimpang.
sesuatu yang sesat. Artinya jangan pernah percaya dengan penipu yang coba ingin membelokkan sejarah bangsa Indonesia. Dan yang ketiga, mereka putuskan hubungan kita dengan leluhur kita. Halo? Nah, satu lagi terakhir, ini terakhir. Jadikanlah hidup lebih berarti, jadikanlah laskar sang pemberani, membela ulama kiai pribumi, Rahwali Songo pewaris negeri. Gelora jiwa ini tak tertandingi, jangan coba-coba mengganggu negeri. Ulama kami terhina, kami pun tak terima, siap jihad jadi semboyan kita. Kami adalah laskar sabilillah, pecinta Wali Songo dan para anbiya, pewaris peradaban Islam di Nusantara, hingga berkibar bangsa Indonesia. Kami perisai para ulama, sepenuh hati korbankan jiwa dan raga. Bila nanti tertulis jihad pilihan kami, Syahid bela agama dan negara. Kami terlahir di bumi pertiwi, terpatri suci sejarah negeri, korbankan darah nyawa leluhur kami. Jangan kau coba rubah dan kau pecundangi. Wali Songo adalah zuriat Nabi, santun berakhlak berbudi pekerti, wariskan agama dan budaya Islami. Jangan coba nodai kami, bela sampai mati. Kami adalah laskar sabilillah, tak akan gentar meskipun berkalang tanah, demi bela agama juga bela negara. Ikhlas jihad dan Syahid bersama ulama, relakan kami pergi dan berjuang, jadi perisai Rahwali dan kebenaran. Meski harus berkorban nyawa satu di badan, demi kebenaran menang dan ditegakkan. Kami adalah laskar sabilillah, pecinta Wali Songo dan para anbiya, pewaris peradaban Islam di Nusantara, hingga berkibar bangsa Indonesia. Kami perisai para ulama, sepenuh hati korbankan jiwa dan raga. Bila nanti tertulis jihad pilihan kami, Syahid bela agama dan negara. Jadikanlah hidup lebih berarti, jadikanlah laskar sang pemberani, membela ulama kiai pribumi, Rahwali Songo pewaris negeri. Gelora jiwa ini tak tertandingi, jangan coba-coba mengganggu negeri. Ulama kami terhina, kami pun tak terima, siap jihad jadi semboyan kita. Kami